Rahayu, saudara-saudara sejiwa Tosan Haji Nusantara, jumpa lagi dengan saya Joko Supriyadi dari JS Collection, Grace Hadi Channel Jakarta. Mari kita berdoa, semoga senantiasa segala hal yang terindah dan terbaik terlimpah untuk kita semuanya. Amin. Jumpa lagi saudara, jumpa di tayangan ke-151. Temanya adalah selalu ada Tosan Haji yang unik di setiap era. Kemudian saya lanjutkan, pakem, saya tanda tanya. Pada kesempatan ini saya akan review keris nomor 6106, keris personal saya. Maaf ketika Anda nanti lihat di web tidak ada, karena itulah keris personal saya. Terus keris yang kedua adalah 7227 dan keris 7243. Mari kita mulai pembahasan hari ini untuk memantapkan dari pembahasan sebelumnya, di mana ada yang bertanya untuk dimantapkan lagi, yaitu ilmu sepuh tentang Tosan Haji. Selalu ketika kita bicara tentang ilmu sepuh Tosan Haji, seseorang akan bicara tentang tantingnya gimana, tajeknya gimana, dan tayuhnya gimana. Karena ilmu sepuh Tosan Haji itu ujungnya adalah seputar tanting, tajek, dan tayuh, saudara. Mari kita urai biar lebih gamblang. Ketika kita bicara tentang yang pertama, yaitu tanting. Pada saat kita menanting keris itu ada dua pendekatan yang kita lakukan. Yang pertama, pendekatan observasi fisik. Kita lihat garapnya, kita lihat materialnya, baik besi pamornya. Secara garapnya tadi lebih detail lagi tentang buka besi, kemudian menyangkut tentang masalah lihat gerenengannya seperti apa dan lain sebagainya. Akhirnya tanting fisik cenderung akhirnya berujung ke tangguh. Kalau sudah seperti ini, tangguh mana? Ingat ya, kalau bicara tentang masalah tangguh, memang repot untuk menangguh keris, karena budaya keris ini dulunya tersinengker, sehingga tidak ada semacam suatu estafet informasi yang jelas dari waktu ke waktu. Ketika kita bicara tentang tanting fisik, di level awal inilah pusat masalah keris. Kenapa saya katakan pusat masalah keris? Ya inilah mengatakan ini tidak benar, ini kayaknya gerenengnya ini, terus ujungnya panetesnya kok nggak buntut tumo karena itu khasnya PB, kemudian besinya kok nggak ngelempung dan lain sebagainya. Dan menurut saya disinilah letak permasalahan Tosan Haji. Saya cenderung untuk melepasi masalah itu. Saya karena berkeris itu ingin mencari suatu kenyamanan diri. Makanya yang kedua pendekatan saya adalah tanting rosok. Yang pertama tanting fisik, yang kedua adalah tanting rosok. Bicara tentang masalah rosok, masalah keindahan, itu sesuatu yang memang benar-benar tidak bisa diraba, tidak bisa dilihat, namun bisa dirasa. Jadi ketika Anda di ilmu perkarisan, orang bicara tentang masalah misalnya pasikutan, keris ini birowo banget, ini demes dan lain sebagainya, berbagai macam tentang pasikutan. Pasikutan itu sudah masuk ke tanting rosok. Dan lebih dari itu, saya itu tanting rosoknya sederhana. Saya mengamati keris dari mata, saya bawa ke hati, rasanya koyo seret, ya udah saya ambil. Kalau rasanya gregel kok gak nyaman, ya sudah saya tinggalkan. Karena bagi saya kenyamanan itu menjadi suatu hal yang penting, pertanda ada sesuatu hubungan chemistry kita dengan pusoko itu sehingga kita terasa nyaman. Simple saja. Karena ungkapan di dalam perkerisan, keris itu tidak hanya dilihat, tapi tolong dibaca maknanya. Tapi juga tidak hanya sekedar dianalisa, namun
tolong dirasa. Bahkan sering saya mengungkapkan bahwa ujungnya permainan keris adalah permainan rasa. Yang kedua adalah tajek. Tajek sederhananya bahasa saya adalah filosofi apa yang terkandung di balik Tosanaji tadi. Dan yang ketiga menyangkut masalah ilmu tayuh. Ilmu tayuh tidak suka saya bicarakan karena ini benar-benar menyangkut sesuatu yang sangat personal sekali. Anda memandang keris itu hubungannya dengan Anda setelah Anda tayuh itu beda-beda. Sama seperti tanda-tanda tubuh fisik manusia. Ketika kalau ada orang kedutan mata kiri katanya mau dapat rezeki, orang lain mengatakan kalau mata kiri mau dapat masalah. Kalau istilahnya benging sebelah kanan, ini saya pun mau dapat rezeki. Tapi orang lain kalau kanan, saya mau dapat masalah. Kalau kiri justru rezeki. Andalah yang bisa mengetahui dengan baik secara tahu personal. Karena itu urusannya dengan sesuatu hati yang lebih dalam. Karena tidak ada satupun manusia yang bisa mengetahui isi hati manusia yang lain. Hanya Dia dan Tuhanlah yang tahu isi hatinya. Saya bisa menebak kira-kira orang ini pikirannya mau kemana. Tapi apa yang dalam hati Anda, saya tidak akan pernah tahu. Sehingga kalau tayuh itu sangat personal sekali. Ada yang keris bilahnya dipegang, dikomunikasikan, kalau muter itu menandakan komunikasi dengan baik, itu tayuh itu. Ada yang keris kemudian diletakkan dalam kainnya di ujung pegang, kalau kemudian dia bergerak sesuai dengan apa yang ditanyakan berarti itu mengiyakan. Ada juga orang yang tayuh menggunakan semacam disanding tidur. Ketika sambil tidur di sampingnya itu disanding pusokonya, berharap ada suatu mimpi yang dia dapatkan. Itulah yang kita sebut dengan tayuh. Bicara memang tayuh, disitulah akhirnya lahir. Kalau Anda merasa ini sosoknya gini, akhirnya keluarlah nama Kanjeng Kiai ini Kanjeng Kiai Ageng. Buat saya itu adalah sifatnya benar-benar tayuh. Dan menurut saya, setiap orang memandang masalah Tosanaji tidak akan pernah sama orang lain memandangnya. Karena personal, saya tidak suka membahas tentang yang terkait dengan tayuh. Baik. Ketika kita bicara tentang masalah selanjutnya adalah pakem tanda tanya. Pakem Tosanaji itu menurut saya pribadi, pakem itu lebih ke arah kesepakatan umum yang selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Anda tidak bisa protes bahwa yang namanya pakem itu tidak pernah berubah. Pakem selalu berubah. Contoh sederhana, kalau Anda paham tentang masalah keris Mangkubumen, ada 4 pakem yang menjadikan suatu dasar awal orang memandang itu keris Mangkubumen. Pertama, kembang kacangnya nggelung wayang, gerenengnya bokong semar, bawang sebungkulnya besar, bawang sebungkul, dan sogoannya kandas wojo. Semua orang mengatakan itu pakem. Sekarang saya tanya, sebelum era PB5, apakah orang mengenal pakem Mangkubumen? Menurut saya tidak. Karena Sinuwun PB5 lah yang bersama dengan Brojogono III sebagai teman dekatnya, sebagai empu, membabar keris berbeda dari sebelumnya dengan membuat bawang sebungkul yang jauh lebih besar. Jadi artinya, sejak kehadiran Sinuwun PB5, mulai nampak ada pemahaman yang kita sebut dengan Mangkubumen. Makanya menurut pemandangan saya, sebelum PB5 saya tidak pernah mengenal ada keris Mangkubumen. Karena diinisiasi oleh Sinuwun. Sehingga secara pakem yang kita anggap Mangkubumen itu adalah seperti itu saat ini, itu pun terjadi setelah PB5. Sebelumnya tidak ada pakem itu. Itu untuk membuktikan bahwa pakem itu merupakan kesepakatan umum yang selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Misalnya, kalau model kayak gitu itu pamornya itu kulit semongko. Semua orang setuju bahwa itu kulit semongko. Sekarang pertanyaan saya, semongko itu hadir di dunia ini sebagai makanan buah dihidangkan di meja itu adalah baru tahun awal 1900. Karena dia berasal dari Afrika Tengah tanaman itu.
Kalau di zaman Mojopahit 1400 sudah ada pamor katanya kulit semongko, sementara nama kulit semongkonya sendiri adalah awal tahun 1900. Apakah itu adalah suatu pakem? Menurut saya, itu perubahan dari waktu ke waktu itu menjadi suatu hal yang penting. Namun jangan salah, saya tetap setuju bahwa Tosanaji itu perlu pakem. Namun tidak mutlak 100%, karena dalam pengamatan saya 7.300 keris yang selalu saya miliki, sebelumnya saya melihat banyak yang ada sebagian yang tidak saya eksekusi untuk saya beli. Saya banyak mengamati bahwa di setiap perkembangan era itu ada beberapa Tosanaji yang cenderung malah keluar dari pakem itu. Itu terjadi adalah ego manusia. Mari kita coba lihat review keris 6106. Langsung saja kita buka keris personal saya. Kalau pengen Anda tahu selera saya seperti ini. Kalau kita mulai dari tanting fisik, secara garap jelas ini ada umpaknya, eluknya, dan kemudian panetesnya. Jelas ini secara garap Singosari. Kalau kita buka pesinya juga kotak, gonjonya juga kotak, berarti itu kita sebut dengan garap langgam Singosari. Tapi ketika kita melihat material, kayaknya kok material-material mobil yang ada di PB, era-era PB. Ada orang mengatakan bahwa oh kalau itu berarti keris gak bener. Loh, materialnya bener, garapnya juga bener, pamornya indah seperti ini. Kalau menurut saya ada niatan saat itu Empu DPB untuk membuat satu keris berlanggam Singosari. Karena PB sendiri adalah berkiblat kepada Singosari. Jadi kalau kita bicara sudah keris yang seperti ini, kalau nama dapurnya kita sepakat Parung Sari 37,8 cm. Pamor yang titik-titik banyak seperti itu namanya pamor tritik. Kita juga sepakat. Tapi kalau bicara tangguh sudah multidimensi. Ada orang yang mengatakan yang namanya itu tangguh PB, ada yang mengatakan dari garapnya itu tangguh Singosari. Kalau saya tangguh lebih cenderung adalah di era kapan keris itu dibuatnya. Karena materialnya adalah material PB, makanya menurut saya tangguhnya adalah tangguh PB, Paku Buwono. Nah, setelah kita bisa tahu bahwa yang namanya secara tangguh aja itu ada banyak perbedaan, ya kalau makanya saya sudah suka kalau nanting itu lebih ke arah tanting rasa. Secara rasa ini saya suka sekali dan menurut saya ini saya banget. Atas dasar itu, ya sudah. Walaupun ada banyak orang multitafsir tentang tangguhnya, masukkan ke kotak sebagai keris personal saya. Karena saya lebih suka dari aspek rasa. Mari kita masuk ke keris 7227. Kerisnya dari sandangannya sangat luar biasa, sunggingannya adalah first class, tayumannya super, dengan serat-serat yang sangat aduhai, mungkin nggak terlalu jelas kelihatan, di web mungkin akan bisa nampak. Mari kita dilihat di dalam. Dapurnya cuman keris jalak dinding, tapi yang menarik adalah di sini adalah panetesnya ini. Ada semacam kayak pentil tumpul, tidak seperti panetesnya yang kita sebut dengan yang namanya si PB yang selalu harus buntut tumo. Kalau orang sudah bicara tentang tasik fisik, PB harus yang namanya panetesnya buntut tumo. Kalau tidak buntut tumo itu pasti PBKW. Itu yang saya ingin sampaikan. Tidak selalu seperti itu, saudara. Jadi, selalu ada sesuatu yang berbeda. Kalau saya hanya memaknai ini, kayaknya memang pusat perubahan dulunya itu dari keraton. Makanya Mangkubumen diawali oleh PB 5 saat masih menjadi Pangeran Pati. Saat
PB4 yang bertahta, dia melakukan suatu perubahan ke arah pemahaman Bawang Sebungkul. Kalau menurut saya ini juga ada seorang pangeran dengan material PB kecil begini, saya tangguhnya lebih ke arah PB7. Nah, ada seorang pangeran yang ingin memastikan kejelasan bahwa dari pusaka itu, pusaka sejatinya bukan pusaka untuk membunuh orang lain, tapi untuk membunuh diri kita. Apa bagian diri kita yang kita harus bunuh? Yaitu ego pribadi kita. Jadi si pangeran ini ingin merasa memantapkan diri bahwa pusaka ini dengan cara mengingat agar ego kita semakin kita kurangi. Kalau kita pahami dari dapur, jalak dinding. Jalak dinding itu filosofinya seputar semangat dan kebahagiaan. Kalau bicara tentang pamor kelengnya, ini bicara tentang masalah yang kita sebut dengan perlindungan. Namun keris ini kalau Anda lihat dari dekat, banyak pernah menangkis serangan daripada senjata yang lainnya sehingga dia tatu di mana-mana, bahkan di permukaannya. Seolah-olah keris ini benar-benar perlindungan seutuh-utuhnya. Tidak hanya perlindungan terhadap sesuatu hal yang tidak kasat mata, yaitu dengan keleng yang akan bisa memberikan perlindungan, tapi juga memberikan perlindungan terhadap yang kasat mata. Kalau ada senjata pun juga bisa ditangkis dengan pusaka ini. Dan faktanya seperti inilah keris ini. Tangguh saja PB7. Kemudian kita masuk ke review yang terakhir, yaitu adalah 7243. Rangkanya tongkat komando dengan ornamen gading di sana sini. Langsung saja biar tidak terlalu lama-lama. Ternyata ini kayak payung. Ada beberapa teman yang mengatakan ini payung Amarasuli. Saya coba amat-amati secara materialnya sih material nom-noman PB. Kemudian saya amat-amati, ternyata di sini ada sogoannya, ada keruingannya ini ada jumlah 8. Dan di pangkal keruingan ini selalu ada semacam suatu ornamen. Nah, ornamen ini sebenarnya kayak relief model orang, kayak duduk model orang begitu. Setelah saya coba total, ini jumlahnya ada 8, gambarnya di sini tuh relief ada 8 melingkar. Saya jadi ingat bahwa ini adalah suatu konsep Hindu yang ada di dalam pusaka ini. Sejatinya inilah yang disebut dengan payung Dewata Nawasanga. Panjangnya 38,5, keleng dengan relief. Kalau Nawasanga ada 8, Nawa itu 9, yang satu mana? Satu yang ujungnya yang ke atas tadi. Jadi dalam pemahaman Hindu, Dewata Nawasanga itu adalah menggambarkan manifestasi Tuhan sebagai 9 dewa pelindung sekaligus penguasa mata angin. Sehingga di sini juga ada reliefnya, muter di sini ada relief. Kayaknya ada salah satu relief ya, barangkali ini yang memberi penguat tentang relief dewa yang satunya, yang Siwa yang menuju ke atas tadi. Saya jadi ingat tentang masalah Surya Mojopahit. Sebelum saya belajar tentang Dewata Nawasanga ini, saya belajar tentang Surya Mojopahit. Surya Mojopahit itu adalah matahari bersudut 8. Kalau menurut saya bukan sudut 8, tetap 9. 8 sudutnya, satu yang ke atas. Karena dalam 9 dewa penjaga mata angin, yang ke atas satu itu adalah manifestasi dari Dewa Siwa. Sekaligus saya menjadi semakin paham hubungannya antara Dewata Nawasanga dengan yang namanya Surya Majapahit. Ya sama, berarti menandakan walaupun Majapahit itu adalah agamanya sudah mengikuti Singosari Siwa Buddha, jadi Hindu yang sudah berkolaborasi dengan Buddha, namun kekuatan pengaruh Hindu jauh lebih kuat daripada Buddhanya di Majapahit itu. Terbukti saat perubahan kekuasaan Islam, kemudian banyak orang-orang Majapahit ke Bali menjadi mantap karena di sana dia merasa dalam semacam suatu pemahaman keyakinan yang sama. Dari sini akhirnya kita bisa dapatkan semacam satu pembelajaran.
Kalau ini adalah payung Dewata Nawasanga, berarti payung ini dengan kelengnya tapi ada reliefnya. Ini secara tajek saya lebih melihat bahwa ini untuk perlindungan seutuh-utuhnya. Perlindungan dari segala sudut arah. Semoga senantiasa tuannya mendapatkan perlindungan yang komprehensif. Demikianlah kira-kira yang bisa saya sajikan pada tayangan kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang tidak sesuai, Anda tahu bahwa saya memandang beda itu indah. Yang penting etikat kita itu sama-sama baik untuk mengangkat Tosan Aji sebagai tuan rumah di negeri sendiri. Dengan gambaran tadi, sehingga kita bisa mulai memahami tentang apa itu tanting, baik itu tanting fisik maupun tanting rasa. Kemudian kita memahami apa itu tajek dan apa itu yang terkait dengan tayuh, dikaitkan dengan pemahaman kita tentang keris. Memang saya akui banyak saya ketemukan keris-keris yang kecenderungan lepas dari pakem di setiap eranya. Jadi pakem memang tetap perlu, tapi tidak harus mayoritas mutlak 100%. Sehingga ada orang kalau suka mengatakan begitu ada semacam satu gonjo itu dihitung banget. Kalau enggak segini itu pasti KW. Kalau enggak segitu pasti palsu. Kalau model kembang kacangnya bengkok dikit, oh itu bukan itu. Nah itulah letak daripada suatu masalah yang tadi saya katakan. Tanting fisiklah asal muasal permasalahan dari Tosan Aji. Padahal kita itu ingin bertosan haji itu hanya sekedar ingin mengangkat bumi langit Nusantara ini. Makanya saya itu kurang tertarik untuk bicara tentang tanting fisik. Walaupun kalau ada yang tanya, menurut saya kasih tahu, saya lebih suka membicarakan masalah rasa. Sekali lagi, belajar berkeris bukan untuk membuat kita tambah ahli, hanya untuk menambah rasa cinta kita pada budaya yang satu ini. Dengan memiliki semoga tingkah laku kita juga ada suatu perubahan, diilhami dari filosofi yang adiluhung yang ada pada Tosan Aji itu. Sehingga semakin lama Anda bertosan haji, ego kita justru semakin turun. Jayalah budaya Tosan Aji Nusantara, pastikan budaya ini menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Dan ingatlah, keberadaan kita sangat singkat sekali. Apa yang bisa kita sumbangsihkan untuk mengangkat langit Nusantara demi dharma bakti kita pada Ibu Pertiwi. Rahayu, 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 Sagung Dumadi. Nuwun. Payung Dewata Nawasanga, perlindungan seutuh-utuhnya. Nuwun.